Apakah kamu tahu bahwa ada ribuan, bahkan jutaan pekerja di Indonesia yang setiap hari bekerja keras, tapi masih tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya? Mereka bekerja 8 jam sehari, bahkan lebih, namun upah yang mereka terima di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan yang lebih penting, bagaimana dampaknya bagi kita semua? Mari kita bahas lebih dalam. Apa itu upah minimum? Pertama, mari kita pahami dulu apa itu upah minimum. Setiap tahun, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya agar setiap pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup dengan layak. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Di berbagai daerah terdapat perbedaan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah. Misalnya, upah minimum di Jakarta berbeda dengan di daerah lain, seperti Jawa Tengah atau Sumatera. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam menetapkan standar upah. Namun, apakah keputusan ini selalu efektif? Banyak pihak berpendapat bahwa meskipun upah minimum telah ditetapkan, kenaikan harga barang dan biaya hidup seringkali membuat angka tersebut tetap terasa kurang. Bagaimana perusahaan bisa membayar di bawah upah minimum? Banyak perusahaan mencari cara untuk menghindari pembayaran upah minimum. Salah satunya adalah dengan menggunakan status pekerja kontrak atau outsourcing, yang seringkali tidak mendapatkan hak yang sama seperti pekerja tetap. Ada juga perusahaan yang memanipulasi data jam kerja, memaksa karyawan lembur tanpa bayaran, atau bahkan memberikan upah harian yang jauh di bawah standar, dan ini yang mungkin tidak banyak kalian ketahui. Banyak perusahaan yang memanipulasi laporan gaji karyawan agar sesuai dengan ketetapan pemerintah, supaya dapat mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, ada pula perusahaan yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun aturan sudah ada, tetapi tanpa pengawasan yang ketat, pelanggaran terus terjadi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pekerja diancam atau dipecat jika mereka menuntut hak mereka. Ini menciptakan budaya ketakutan dan membuat pekerja enggan berbicara. Banyak juga perusahaan yang berdalih bahwa mereka tidak mampu membayar upah minimum karena alasan keuangan. Namun, apakah benar demikian? Seringkali, perusahaan tetap mencetak keuntungan besar, tetapi memprioritaskan efisiensi biaya dengan memangkas pengeluaran tenaga kerja. Sudah banyak karyawan yang berusaha melaporkan pelanggaran ini ke dinas terkait, tetapi setelah dilaporkan, kasusnya seringkali tidak pernah dilanjutkan. Kurangnya transparansi dan dugaan praktik korupsi dalam penegakan hukum membuat banyak pekerja merasa tidak berdaya dan enggan untuk kembali melapor. Dampaknya bagi pekerja dan ekonomi. Dampak dari praktik ini sangat besar. Para pekerja yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Akibatnya, kualitas hidup mereka menurun, yang berujung pada masalah sosial seperti kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Tidak hanya itu, ekonomi negara juga terdampak. Ketika daya beli masyarakat rendah, konsumsi pun menurun, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Padahal, jika pekerja mendapatkan upah yang layak, mereka bisa berkontribusi lebih banyak dalam roda perekonomian. Selain itu, ada juga dampak psikologis yang sering terlupakan. Pekerja yang merasa dieksploitasi mengalami stres berkepanjangan, kecemasan, dan bahkan depresi. Mereka merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi dalam bekerja. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas dan kualitas pekerjaan mereka. Studi kasus untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Mari kita simak ini. Adalah kesaksian nyata dari teman saya sendiri. Seorang teman saya bekerja di salah satu rumah sakit ternama mendapatkan gaji di bawah standar
yang ditetapkan pemerintah. Untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan memang didapatkan, tetapi gaji yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang diterima. Kisah seperti ini bukan hanya terjadi di satu tempat, ribuan, bahkan jutaan pekerja mengalami nasib serupa di berbagai sektor industri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pekerja harus lebih sadar akan hak-hak mereka. Banyak yang tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan upah minimum, tunjangan, dan perlindungan kerja. Pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak tenaga kerja sangat penting. Kedua, pengawasan dari pemerintah harus lebih ketat. Jangan hanya sekadar membuat aturan, tetapi juga menegakkan hukum dengan sanksi tegas. Bagi perusahaan yang melanggar, masyarakat juga bisa berperan dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Ketiga, sebagai konsumen, kita juga bisa berkontribusi dengan memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap karyawannya. Perusahaan yang membayar upah layak patut didukung agar lebih banyak bisnis yang mengikuti jejak mereka. Keempat, dorongan dari masyarakat dan media juga bisa menjadi alat yang ampuh. Kampanye sosial, petisi, dan tekanan publik dapat membuat perubahan besar dalam sistem tersebut. Sekarang, setelah kita memahami betapa seriusnya masalah ini, apa pendapatmu? Apakah kamu pernah mengalami atau mengenal seseorang yang mengalami ketidakadilan dalam hal upah kerja? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten yang mengangkat isu sosial seperti ini. Jangan diam saja. Suaramu bisa membuat perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak.